Ini adalah smartphone mid-range dengan harga 2 jutaan yang paling lengkap dan paling worth it buat dibeli saat ini. Oke, kita bakal bahas smartphone ini lebih mendetail, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita update dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Redmi Note 10, smartphone yang baru aja diluncurin nih sama Xiaomi di awal bulan April ini. Buat variannya ini cuma ada satu pilihan ya, yaitu yang 4/64 GB dan dibanderol tuh dengan harga Rp2.499.000. Kalau buat pilihan warnanya ini sendiri ada 3 ya. Pertama ada light green kayak yang aku pegang sekarang, terus sisanya warna onyx gray dan yang satu lagi itu pebble white. Buat desain sekilas ini mirip banget sama versi Pro-nya, dimana bedanya tuh cuma frame kameranya aja yang di sini tuh lebih kelihatan rounded atau lebih bulat. Kalau buat material yang dipakai, ini tuh berbahan plastik dengan finishing tuh agak sedikit glossy. Buat feel di genggamnya ini sebenarnya lebih enak ya, karena itu lebih compact ketimbang versi Pro-nya. Cuma di sini tuh gampang banget nyeplak sidik jari dan bikin risih buat sebagian orang. Kalau buat framenya ini berbahan plastik juga, yang dimana di sisi atas ini ada grill speaker atas, ear blaster, dan ada mikrofon. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor yang kecepatan dan ketepatan bacanya ini bagus banget dan tergolong enak buat dipakai. Terus kalau di sisi kiri ini ada SIM tray slot yang konfigurasinya ini triple slot. Jadi tuh bisa menampung 2 buah kartu nano SIM dan 1 buah kartu microSD tambahan. Sementara di bagian bawahnya ini ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan terakhir ada grill speaker. Buat speakernya ini juga udah stereo ya, dan buat kualitas suaranya ini bagus dan tergolong enak buat dengerin musik atau nonton film. Oh ya, di Redmi Note 10 ini juga udah didukung dengan fitur IP rating yang tahan terhadap debu dan cipratan air. Jadinya saat kalian bawa saat kondisi gerimis, HP ini bakal aman-aman aja. Buat layarnya, si Redmi Note 10 ini udah dibekali dengan layar berpanel Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan luas layar tuh sebesar 6,43 inci. Buat dipakai nonton, layar dari Redmi Note 10 ini enak banget. Gambarnya tajam, warnanya vivid, dan overall nyaman lah buat dipakai kebutuhan yang mengandalkan visual. Kalau buat performanya, si Redmi Note 10 ini dibekali dengan chipset Snapdragon 678 berfabrikasi 11 nanometer dan didukung juga dengan kartu grafis Adreno 612. Buat kebutuhan yang standar-standar aja kayak main sosmed, foto-foto, atau sekedar bales chat WA, chipset ini udah bisa diandalin banget dan tergolong ngebut buat ngelakuin hal-hal yang ringan kayak tadi. Terus kalau dipakai buat main game kayak Mobile Legends, chipset ini ngacir-ngacir aja dengan dapetin settingan grafis tuh di high dengan high frame rate mode on. Sementara kalau buat dipakai main PUBG Mobile, nih HP juga masih asik-asik aja. Settingan Smooth Ultra tuh bisa didapetin di sini dan chipset ini bisa lah diadu sama MediaTek Helio G85 milik MediaTek. Nah, buat yang nanyain kalau gyroskopnya itu gimana? Di sini gyroskopnya hardware ya dan aman-aman aja kalau dimainin di game PUBG Mobile. Buat daya tahannya, si Redmi Note 10 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Buat daya tahannya ini ya standar HP yang punya kapasitas baterai segini lah. SOT yang bisa didapat tuh bisa 6 jam buat pemakaian menengah ke ekstrim. Dan kalau pemakaian yang ringan-ringan aja, ini bisa dapetin SOT sekitar 7-8 jam. Kalau buat pengisian dayanya, si Redmi Note 10 ini dibekali dengan kecepatan ngecas 33 watt yang untungnya di box pembelian kita juga udah dikasih adapter yang 33 watt juga. Jadinya kita nggak perlu beli charger pihak ketiga ya buat nikmatin fiturnya ini. Untuk kamera dari Redmi Note 10 ini ada 4 buah ya di bagian belakang, dimana punya resolusi 48 megapiksel pada kamera utama, 8 megapiksel pada kamera ultrawide,
2 megapiksel pada kamera makro, dan 2 megapiksel pada kamera deep sensornya. Sementara buat kamera di bagian depan ini punya kamera beresolusi 13 megapiksel yang posisinya berada di dalam tompel di tengah atas layar begini. Buat hasil ini cukup oke buat smartphone harga 2 jutaan dan masih bisalah buat bersaing dengan smartphone lain yang di rentang harga sama. Detail gambarnya dapat, dynamic range emang nggak terlalu luas, cuma udah cukup oke. Terus saturasinya ini juga nggak over dan tergolong ke arah natural. Overall aku cukup suka sama hasil gambarnya dan kalian bisa lihat sendiri dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini adalah perekaman video dari kamera belakang Redmi Note 10 direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Ini buat hasil perekamannya kurang lebih kayak gini ya. Oke, gimana menurut kalian buat kualitas gambarnya? Oke, kita bakal coba buat pindah ke lensa ultrawide, tapi sebelumnya aku mau nyoba autofocusnya di sini. Oke, cukup oke. Kita pindah ke lensa ultrawide. Nah, kali ini adalah perekaman video kamera belakangnya pakai resolusi 1080p 30 fps dan lensa ultrawide. Sini kelihatan ya, cukup lebar gambarnya. Asik, jadi kalau misal dibuat ngevlog. Oke, kurang lebih seperti ini buat hasilnya. Kalian bisa menilai sendiri oke atau enggak. Oke, kalau ini perekaman video kamera depan dari Redmi Note 10 pakai resolusi 1080p 30 fps. Ini kalau tanganku lurus kayak gini. Ini kalau biasa. Oke, kurang lebih seperti ini buat hasilnya. Gimana menurut kalian? Oke. Oh ya, ini masih pagi ya, jam 8, jadi cahayanya masih cukup oke. Tapi ini backlight. Kalian bisa lihat sinarnya dari sana, tapi mukaku masih cukup kelihatan dengan cukup baik. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Kesimpulannya, dengan duit 2,5 juta, sekarang kalian tuh udah bisa dapetin HP yang kasih banyak banget, mulai dari chipset ngebut, speaker stereo, layar AMOLED, punya IP rating, dan masih banyak lagi. Aku rasa ini bakal jadi smartphone 2 jutaan terbaik di tahun 2020 ini, meski tahun ini tuh masih 8 bulan lagi ya. Aku sih berharap ada pesaingnya supaya nih HP tuh nggak kelamaan jadi rajanya smartphone 2 jutaan. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.